Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Ibu bapak sekalian, kita bertemu lagi. Hari ini kita kaji masalah soal kisah Nabi yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dalam diri Nabi Sulaiman ini terdapat dua kebesaran dunia, kebesaran akhirat. Mengapa dikatakan kebesaran dunia? Karena beliau adalah seorang raja. Kenapa dikatakan kebesaran akhirat? Karena beliau adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau adalah raja sekaligus Rasul, luar biasa. Ibaratnya kalau sekarang dia itu presiden sekaligus ulama sekaligus presiden. Dan itu memang idealnya sih, idealnya. Karena kalau seorang ulama menjadi presiden, maka kekuasaan itu akan dikerekkan sesuai dengan syariat, aturan-aturan agama, Pak. Ataupun ketika seorang ulama menjadi presiden, maka ilmunya itu akan digunakan dalam kekuasaannya. Itu idealnya. Tapi jarang ya kita temukan sekarang bahwa ulama juga jadi pemimpin, itu jarang. Biasanya terpisah, ada umara, ada ulama. Tapi diharapkan ada sinergitas antara umara dan ulama itu, sehingga negara yang di bawahnya itu bisa maju. Nah, inilah yang terjadi Nabi Sulaiman sebagai seorang rasul, juga sebagai seorang raja. Dan memang sejak kecil Nabi Sulaiman itu sudah menampakkan dirinya sebagai seorang pemimpin, seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana. Beliau mewarisi kerajaan Nabi Daud alaihissalam, yaitu ayahnya. Sejak kecil sudah nampak kebijaksanaannya. Ketika kala itu dia lihat masyarakatnya ada yang berkelahi memperebutkan seorang bayi. Ternyata dua orang ibu itu lagi mencuci di sungai. Tahu-tahu bayinya diletakkan dua bayi. Satu dimakan serigala, tinggal satu bayi. Nah, dua ibu ini memperebutkan bayi itu, bahwa itu bayiku, itu bayiku. Nah, muncul Nabi Sulaiman memberikan solusi. Kalau begitu, kalau kalian ribut akan bayi ini, mending bagi dua saja. Nah, yang satunya setuju, tapi yang satunya lagi tidak setuju. Jangan ya Sulaiman, daripada bayi ini dibelah dua, mending ambil sajalah. Berarti yang punya bayi ini adalah ibu itu, karena dia tidak rela, tidak ada ibu yang rela untuk memotong bayinya. Itu cerdasnya Nabi Sulaiman. Akhirnya ibu-ibu yang mengaku tadi dihukum. Nah, banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Sulaiman akibat daripada kecerdasannya, kebijaksanaannya. Kemudian salah satu keistimewaannya lagi, beliau adalah komandan daripada binatang, seluruh binatang. Bahkan jin sekalipun berada dalam kendali Nabi Sulaiman. Angin juga dikendalikan. Baik, luar biasa itu bisa kendalikan angin. Kalau kita yang kendalikan angin itu, siapa orang yang kita benci, langsung kita kasih angin topang. Itu bedanya dengan kita. Tapi kan kalau Nabi Sulaiman kan itu sudah teruji imannya, sudah teruji kemapanan jiwanya itu sudah mantap ya, maklumlah Nabi lah. Jadi itulah Nabi Sulaiman. Dan karena kekuasaannya itu bisa komandoi binatang, bisa komandoi jin, bukan berarti dia sombong, tidak. Justru Nabi Sulaiman lah manusia yang luar biasa, selalu bersyukur kepada Allah, bahkan menghormati setiap binatang yang ada. Semut saja itu lewat dihormati, disuruh pasukannya stop lewat semut, dihargainya semut itu, Pak. Dihargai semua, burung apa, jin, dihargai semua oleh Nabi Sulaiman. Nah, hingga suatu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua binatang yang ada, hanya ada satu yang tidak ada, yaitu burung hudhud. Dicarilah burung hudhud ini. Namanya pemimpin kan pasti cari anggotanya, pasti cari pasukannya. Di mana burung hudhud? Burung hudhud datang, tanya kepada Sulaiman, maafkan saya baginda,
saya terlambat karena saya lagi melihat ada seorang ratu di negeri sana. Ratu itu menyembah matahari. Wih, kaget Sulaiman. Gitu ya, ratu tapi menyembah matahari. Kalau begitu, kirimkan surat. Sulaiman buat surat. Kirimkan ratu itu surat. Apa isi suratnya? Hei, janganlah kamu merasa lebih hebat daripada saya. Kembalilah ke sinilah dan masuklah kamu ke dalam surga. Akhirnya ratu itu baca surat itu. Wih, kaget dia. Kita dipanggil nih sama kerajaan sebelah, kerajaan Sulaiman. Lalu bagaimana? Apakah kita mau lawan dia? Kita mau perang? Atau bagaimana ini? Nah, ratu rapat dengan para menterinya, istilahnya ya. Bagaimana ini? Kalau kita perang kan bahaya juga. Kalau kita menang pasti kita rugi, kalau kita kalah lebih rugi lagi. Ada orang yang meninggal, ada pasukan yang dikorbankan. Kalau begitu, kita pergi sajalah. Si ratu ini mengutus pasukannya pergi ke sana. Tapi jangan lupa, bawa hadiah yang banyak berikan kepada Sulaiman. Pergilah pasukannya, masuk ke dalam istana Sulaiman. Wih, terkagum-kagum pasukannya melihat istana Sulaiman yang begitu mewah. Kagum. Dia lihatlah. Kemudian setelah diskusi begitu, bertukar pikiran, akhirnya sebelum mau pulang, utusan Ratu Bilqis ini, Ratu Bilqis namanya, memberikan hadiah kepada Sulaiman. Ambillah ini sebagai hadiah kami kepadamu Sulaiman. Tapi Sulaiman menolak. Untuk apa aku berikan saya hadiah? Allah sudah cukup banyak memberikan saya nikmat. Saya tidak butuh nikmat, saya tidak butuh hadiah. Ini apa artinya? Seolah-olah pasukan Ratu Bilqis ini ingin menyogok Sulaiman. Tapi Sulaiman tidak menerima sogok. Begitulah ibu bapak sekalian. Sekarang ini kan kalau terjadi pilkada, sogok menyogok di mana-mana. Jangan kita pernah jadi pemimpin yang menyogok kita. Kalau kita memilih pemimpin yang menyogok, pemimpin yang mengeluarkan uangnya sebelum dia bekerja, maka yakinlah, ketika dia terpilih, dia tidak akan bekerja untuk rakyat, tapi dia akan bekerja bagaimana mengumpulkan modal, mengembalikan modal yang telah dia keluarkan pada waktu kampanye. Jadi, lihat Nabi Sulaiman tidak termakan suap, Pak. Akhirnya orang kalau tidak termakan suap, maka akan bisa berbicara leluasa, bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan memuaskan rakyatnya. Karena kenapa? Tidak ada sogok menyuap, tidak ada sogok menyuap di situ. Nah, begitu Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Akhirnya kembalilah pasukan ini kepada kerajaan. Dilaporlah kepada Ratu Bilqis bahwa Sulaiman ini gagah, istananya luas, dia menolak hadiah dari kita. Akhirnya si Ratu Bilqis ini, ayo kita ke sana. Langsung dipimpin oleh Ratu Bilqis kembali menemui Sulaiman. Sampai di istananya terkagum juga Bilqis. Wah, hebat ini istananya, luar biasa. Ketika bertemu dengan Sulaiman, masya Allah, kagum dengan melihat kesolehan, kebijaksanaan dan kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu lama-lama akhirnya mereka jatuh cinta, menyatukan Sulaiman dengan Ratu Bilqis bersatu, dan istana mereka pun juga terbangun dan tambah hebat. Nah, akhirnya suatu ketika masa berlalu, Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri. Konon katanya Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan sholat, karena sholatnya Nabi Sulaiman itu tidak pakai sujud ruku tapi berdiri. Meninggal dalam keadaan berdiri, atau bisa dibilang meninggal dalam keadaan sholat lah. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwasanya lihat contoh Nabi Sulaiman, meskipun begitu banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah, Sulaiman tidak pernah merasa sombong akan hal itu, dan Sulaiman tidak pernah merasa besar hati akan hal tersebut. Tetap dia bersyukur kepada Allah, dan sama sekali orang yang tidak mau dijual beli oleh harta, menolak sogok daripada Ratu Bilqis dan segala macam. Itulah karena
kehebatan Nabi Sulaiman yang betul-betul yakin kepada Allah bahwa cukuplah Allah sebagai penolong kita. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.